Di awal hari ini kulangkahkan kaki dengan pelan menuju pabrik besar tanpa seorang pun yang ku kenal. Bahkan satpam yang berjaga begitu dingin menatapku. Keramaian orang mulai terlihat dari dekat pintu masuk. Lantas aku berkenalan dengan seorang wanita yang rupanya cantik bernama Ayu. Kebetulan hari ini tak ada pekerjaan melainkan hanya diberikan arahan tentang tata cara menggunakan mesin saat bekerja. Ku tatap temanku Ayu itu yang kini mulai menjauh dariku dan duduk di samping salah satu pria. Ternyata Ayu sama sekali tak melihat pria itu. Aku mengucek mataku beberapa kali dan berharap bahwa pria itu bukan sosok arwah penasaran. Tak lama kemudian pria itu menatapku dengan sinis lalu berjalan menuruni anak tangga dan mulai terlihat keluar dari pabrik dengan terburu-buru. Di sisi lain manajer pabrik memerintahkan kami untuk bubar dan pulang. Tas yang begitu berat harus kupikul dengan susah payah. Tak ada siapapun yang membantuku membawa semua barang-barangku. Hingga pria yang tadi itu kini tepat berdiri di hadapanku. Lantas pria itu memaksaku untuk ikut dengannya akan tetapi aku menolaknya. Semua orang yang berada di sana berusaha untuk menolongku dan menjauhkan pria itu dari hadapanku. Pria itu tampak semakin murka dengan matanya memerah dan tangannya mengepal dengan kuat. Lantas ia mengancam seluruh karyawan baru pabrik ini, jika semua akan mati kalian semua akan mati. Semua orang yang melihatnya merasa heran sambil menatapku. Pria itu seolah tampak membenciku padahal kami baru saja bertemu dan tak saling mengenal. Sampai pada akhirnya mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sedangkan aku kembali ke kosku yang pemiliknya seorang ibu bernama Bu Hani. Keesokan malamnya aku mendapati shift pada jam 8 malam hingga ke jam 8 pagi esoknya. Kini aku mulai mempersiapkan barang-barang yang harus kubawa ke pabrik termasuk membawa dupa dan bunga. Sesampai di sana aku bertemu dengan Ayu dan kami memasuki pabrik itu bersama-sama. Tiba-tiba tercium bau sangat menyengat kala aku dan Ayu mulai masuk ke area pabrik, bahkan tercium bau anyir. Ayu hanya menggelengkan kepala dan menyuruhku untuk jangan terlalu negatif. Lantas kami diperintah untuk menaruh dupa di setiap sudut pabrik dan menaburkan bunga di setiap mesin yang akan dipakai. Dari kejauhanku tatap seorang pria di luar jendela tengah menatap tajam ke arahku dengan kapak di tangannya. Sontak aku memukul karyawan lain yang berada di sebelahku untuk meminta pertolongan. Tetapi karyawan itu hanya tersenyum dan mengabaikan sosok itu sebab ia berpikir jika sosok itu adalah penjaga pabrik. Dengan perasaan takut aku kembali melanjutkan menabur bunga dengan cepat. Tak lupa juga kupandangi Ayu yang mulai siap bekerja dengan satu pembimbing di belakangnya. Kini aku mulai menjalankan tugasku untuk mengepak setiap plastik yang sudah jadi di dalam satu kardus kecil. Ya, pekerjaanku terbilang cukup ringan dan tak seperti Ayu sebagai operator mesin pemotong. Malam kian larut, segera aku menuju toilet ketika jam istirahat mulai tiba. Aku mulai berjalan menuju salah satu kamar mandi dengan pintu terbuka berwarna merah terang. Tiba-tiba seseorang wanita telah memanggil namaku. Tetapi tak menjawab ketika aku menjawab panggilan wanita itu. Lamaku menunggu jawaban darinya membuatku segera berlari pergi tanpa mau membuka satu persatu pintu kamar mandi. Sebab takut kejadian di SPBU terulang kembali. Ketika jam mulai menunjukkan pukul 2 pagi, Ayu yang sejak tadi sedang memotong plastik tak henti-hentinya menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri dengan senyuman aneh di wajahnya. Wanita berkulit putih pucat itu tampak bersenandung dengan pelan, namun aku pun tak tahu lagu apa yang sedang ia nyanyikan. Sampai tak lama kemudian pria yang ku mintai bantuan datang menemuiku. Ia memperkenalkan namanya yaitu Hilal. Ternyata pria itu menanyakan tentang Ayu yang selama ini bersamaku dan menyuruhku untuk jangan terlalu dekat dengan Ayu. Sungguh pria aneh, padahal sudah jelas Ayu sangat baik padaku. Malam ini begitu melelahkan bagiku. Namun ketika semua sedang fokus dengan tugas masing-masing, salah satu pria yang bekerja berteriak dengan sangat keras hingga membuat kami terkejut dan segera menatapnya.
Ternyata pria itu mengalami kecelakaan tepat di mesinnya sendiri. Telapak tangannya masuk ke dalam mesin pemotong itu, hingga menyebabkan jarinya ikut dengan darah memenuhi seluruh bagian mesin. Pihak pabrik seolah menganggap hal yang terjadi barusan adalah kejadian yang biasa saja. Malahan mereka tampak begitu acuh tak acuh. Dan diam-diam ku tatap wajah Ayu yang kini tampak bahagia seolah sedang bersenandung riang di saat seperti ini. Aku bahkan mulai curiga dengan tingkahnya yang sangat aneh dan juga sangat berlainan. Apakah Ayu ini manusia atau makhluk tak kasat mata? Atau semua pekerja di sini adalah hantu? Yuk baca kelanjutan kisahnya dengan cara download langsung visual novel ya. Dengan judul Pabrik Bekas Pembantaian.